Adik-adik, ibu baru aja nih ngeliat sebuah video yang sempat viral kemarin di medsos. Ini nih videonya. Gitu, Bu. Iya, coba saya lihat dulu mana. Itu ada. Saya ambil. Iya, kenapa Ibu nggak jujur? Ya enggak sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Bayar. Ya. Gimana sih ngambil coklat? Saya lihat, Bu. Ngambil coklat Ya segala. Bu, kalau udah ketahuan, maksudnya kita kan sama-sama baik juga. Ya udah. Juga. Salah gini. Jadi ceritanya, nih ibu tuh ketahuan ngambil coklat di sebuah minimarket. Dikejarlah sama pegawai minimarket. Tapi pas dikejar, kaget tuh pegawai. Lah, nih ibu ngambil coklat, tapi mobilnya mobil mewah adik-adik. Kok bisa ya? Ngambil coklat nih, mencuri. Tapi mobilnya mobil mewah. Itu coklatnya coklat emas kali ya. Karena nggak terima nih videonya dia viral, si ibu ini malah bawa pengacara ke minimarket tersebut dan nyuruh pegawainya minta maaf. Lah, kagak kebalik ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya karyawan Alfamart ingin mengklarifikasi video yang tersebar di media sosial. Karena sudah ada kesalahpahaman di antara kita berdua dan telah merugikan Ibu Mariana. Dan saya memohon maaf kepada Ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Bukannya dapat dukungan si ibu, bener nih. Malah netizen marahin nih ibu, kayak mikir gitu si ibu ini ya. soalnya dunia terbalik nih di sini. Netizen sekarang kan udah mulai pinter ya adik-adik. Ibu ini akhirnya identitas pribadinya itu dibongkar sama para netizen. Bahkan dia itu punya sebuah toko HP di daerah BSD sampai dikomenin jelek semua sama netizen, dikasih bintang 1. Dan sekarang ditutup tuh dari Google Review. Emang dasarnya mungkin netizen ini ada bakat-bakat jadi badan intelijen ya. Nah, si ibu ini ternyata punya catatan pernah mencuri coklat juga dan hal-hal serupa di tempat minimarket yang lain. Nah, berarti nih ibu bukan kebutuhan mencurinya. Emang keinginan dan kedemenan. Belum lama ini juga adik-adik viral, ada kasus pelecehan seksual di grup WhatsApp kantor. Di mana ini suaminya ngasih tahu kalau istrinya itu dilecehkan di grup kantornya dia. Hal ini pun akhirnya disambut maksudnya. Nah, disambut sama netizen dan mereka itu menyebarkan identitas pribadi dari para peleceh di grup tersebut. Dan akhirnya para netizen juga meminta supaya nih orang itu di blacklist aja, biar nggak kerja lagi di mana-mana. Hayo lo, parah lo netizen, mutus rezeki orang. Karma ada loh, awas ntar kedepannya malah kalian diputus rezekinya. Nah ternyata kegiatan netizen tadi itu ada istilahnya adik-adik. Namanya cancel culture dan juga doxing. Nah biasanya cancel culture ini terjadi sama artis-artis ya, yang lagi viral gitu, yang eksis. Nah mereka itu diboykot sampai karirnya mereka ini hancur. Tapi karena sekarang namanya zaman media sosial ya, cancel culture itu bukan cuma nyerang orang yang lagi viral ataupun artis. Orang biasa pun juga bisa kena. Contohnya kayak 2 kasus yang tadi. Bentuknya agak berbeda tapi adik-adik, cancel culture-nya itu berupa doxing. Jadi data-data pribadi milik si orang itu bakal disebarin sama netizen. 11-12 kayak ngebully, tapi ini based on data dari jejak digital. Jejak digital tuh kejam loh adik-adik. Apapun sekarang terekam. Siapa tuh adik-adik yang pernah ngomongin ibu di belakang? Ibu cari tuh. Cancel culture yang sebenarnya mirip kayak bullying ini ya adik-adik, ini memberikan dampak besar banget kepada psikologi. Atau istilah lainnya nih, istilah kerennya zaman sekarang, kena mental gitu. Lemah. Kena mental. Fenomena cancel culture ini sebenarnya harusnya bagus supaya orang-orang itu pada bisa melihat ke diri sendiri, menjadi lebih baik, memperbaiki diri. Tapi sekarang malah jadi sarana orang untuk mengucilkan orang lain. Yang mana ini sering banget berujung-ujung pada orang malah depresi, malah stres, dan bahkan banyak juga orang yang malah bunuh diri nih gara-gara cancel culture. Di sisi lain, bukan cuma si korban yang merasakan dampak psikologis ya. Para pelaku dari doxing dan juga cancel culture ini juga merasakan dampak psikologisnya. Mereka kalau misalnya korbannya merasakan efeknya tuh dari mereka cyberbullying, nah mereka ini makin marah, makin menjadi-jadi gitu. Akibatnya para pelaku ini semakin merasakan emosi negatif. Contohnya kayak kesel, marah-marah, dan frustasi. Ya udah rapiin. Goblok. Kok ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok lo, dari tadi dia tak ngomong udah tahan, berarti goblok. Goblok lu. Ya udah
Ternyata, fenomena cancel culture ini juga bisa menurunkan tingkat empati dari para pelakunya. Gara-garanya nih adik-adik, mereka itu udah duluan ngedenger opini dari orang lain atau dari netizen sekalian. Dan mereka ini belum mau dengerin loh apa sebenarnya perspektif dari para korbannya. Jadi kayak istilahnya langsung ngejudge gitu, tanpa harus ngeliatin dua sisi masalah. Emang deh, kalau urusan jadi kompor, kayaknya orang Indonesia nih paling jago. Kalau ada kompetisi sedunia, kompor-komporan, manas-manasin orang, urusan opini, juara satu kita. Mentang-mentang kalian pakai akun anonim, berani lu ye. Tahu nggak, cancel culture yang berujung pada doxing bisa dipidanakan loh adik-adik. Pemerintah sudah melindungi para korban doxing. Nah, ini dilindungi lewat UU ITE pasal 27 ayat 3 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pelaku pencemaran nama baik di atas diancam pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal Rp 750 juta. Tuh, dengar. Mau kalian dipenjara 4 tahun dan denda 750 juta emangnya? Tapi dengan kalian tahu informasi ini, jangan kalian sekali-sekali dengan semena-mena ya menggunakan pasal ini buat nyerang orang lain. Karena bisa aja jadi bumerang adik-adik. Nanti urusan di peradilannya malah makin panjang. Kalau di luar negeri, kan cancel culture ini memang efektif ya buat bikin para pelaku kejahatan ataupun pelaku yang aneh-aneh ini jera. Tapi kalau di Indonesia, kira-kira cancel culture ini kayak gimana ya? Mending kita langsung tanya aja ke Warlock. Nggak pernah. Nggak pernah tertarik mau komen-komen. Nggak. Aduh, nggak pernah ya? Nggak pernah, dilihat aja paling udah. Jujur nggak pernah sih, cuman kalau dari kenalan aku mungkin ada tuh beberapa yang suka nulis negatif gitu loh. Berarti dia ada salah dikit aja langsung nih di komen negatif banget. Report aja, bukan report sih, kayak kan kalau kayak TikTok kan ada kayak saya tidak tertarik dengan konten ini. Gue sih ngelakuin itu aja ya. Nggak perlu, tergantung dulu culture-nya tuh kayak apa dulu. Kalau seandainya emang ke arah yang positif, ya udah kita terima aja. Cuma kalau yang negatif ya itu yang perlu kita cancel mungkin ya. Perlu sih, perlu. Biar kayak hukuman gitu kali ya. Menurut aku sih butuh banget. Kayaknya perlu juga sih. Harus juga diberlakuin biar ada kapoknya, nggak bikin yang hal-hal negatif atau apa gitu. Sanksi sosialnya itu sih yang untuk bakal mungkin dia bisa merubah diri atau apapun. Mungkin lebih ke masyarakatnya kalau itu ya. Maksudnya ya udah, kalau dia udah ada kasus nggak usah diekspos lagi, nggak usah kalian nyari-nyari lagi akunnya mereka yang memiliki kasus itu. Karena kan sebenarnya naiknya karena kita juga gitu. Lebih jangan dikasih panggung aja sih. Maksudnya ya udah gitu, kalau emang dia udah negatif banget tinggalin aja udah. Nggak usah sampai diviralin, sampai masuk TV juga. Karena makin masuk TV ya orang-orang lihat makin wah pengen juga kayak dia nih, enak nih kayaknya. Kalau misalnya makin negatif makin keren. Ya nggak usah jadi public figure aja, nggak usah jadi public figure, karena kan public figure itu harusnya kasih contoh yang baik kan, jangan yang negatif gitu. Sayangnya cancel culture di Indonesia ini kurang efektif ya adik-adik. Karena justru artis-artis yang punya skandal malah makin viral karena dimintain klarifikasi sana-sini, masuk endorsan. Bukannya dia berkaca pada diri sendiri, malah dia makanya lebih banyak nih dapat duit tuh dari skandal-skandal. Kalau orang biasa beda lagi ya ceritanya adik-adik. Kalau artis mah enak, mereka bisa endorse-endorsan. Tapi kalau orang biasa, mereka justru bisa dikucilkan oleh masyarakat dan keluarganya dan bisa berujung pada nggak punya pekerjaan dan justru kehilangan orang-orang terdekat mereka. Tapi mah kalau orang biasa yang demen cari sensasi, beda lagi ceritanya. Kalian tahu kan orang-orangnya? Kalau di luar negeri, cancel culture ini efektif ya. Kalau misalnya ada artis-artis yang kena skandal, auto miskin dah kalau di cancel culture. Contohnya aja nih kayak kasus Johnny Depp kemarin, pas dia masalah sama istrinya. Nah, netizen tuh
meng-cut off mereka. Bahkan salah satu production house seperti Disney yang tadinya mempekerjakan dia sebagai Jack Sparrow, dia diputus nih kontraknya. Nah, untungnya nih pas kasusnya udah kebongkar dan ternyata Johnny Depp itu nggak bersalah kan adik-adik. Nah, Disney ini kembali menawarkan posisi Jack Sparrow ke dia dengan duit sebesar 4 triliun rupiah. Wah, itu dibeliin cendol banyak banget kali ya. Lagian Disney ada-ada aja. Kalau misalnya Jack Sparrow nggak diperanin sama Johnny Depp, siapa yang gantiin? Emangnya siapa, hah? Jaja Miharja? Apaan tuh? Kalau di Korea lebih parah lagi nih adik-adik cancel culture-nya. Kalau misalnya kalian pernah denger Kim Seon Ho, dia ini salah satu pemain Hometown Cha-Cha-Cha kan. Si ganteng. Nah ternyata nih, dia tuh menghamili mantan pacarnya. Netizen tahu tuh dia menghamili mantan pacarnya dan ternyata si mantannya ini disuruh ngeaborsi bayinya itu. Marahlah netizen dan dia diserang. Ini juga yang menyebabkan karirnya yang tadinya lagi gemilang-gemilangnya tuh gara-gara Hometown Cha-Cha-Cha. Malah hancur seketika. Si Kim Seon Ho ini banyak banget menerima komentar negatif. Bahkan banyak banget kontrak dari brand tiba-tiba diputus tuh gara-gara tahu dia punya kasus ini. Walaupun si Kim Seon Ho ini udah klarifikasi ke publik dan bilang dia mau nikahin mantan pacarnya yang namanya Choi Yoon Ah ini, tetap aja dia nggak bisa mengembalikan nama baiknya dia. Wah, beda nih sama di Indonesia. Kalau misalnya klarifikasi kan, tambah viral, tambah eksis, endorsan masuk. Ada lagi nih kasus lain yang menimpa salah seorang mantan girl group bernama Les Raffin. Nah, si cewek ini namanya Kim Garam. Dia ketahuan pernah melakukan bullying pada saat masa dia SMA. Gara-gara korban bullyingnya dia ini pada speak up. Parahnya bullying yang dia lakukan itu bahkan menyebabkan salah satu korbannya masuk ke IGD loh adik-adik. Namanya kapitalisme ya, agensinya nggak mau rugi dong. Mereka ini mencoba untuk mendukung si Kim Garam dan membuat seolah-olah Kim Garam ini tidak bersalah. Nah, netizen pada mulai bingung tuh, sebenarnya siapa sih yang salah dan siapa yang benar? Tapi dengan bukti-bukti yang kuat, para netizen ini kembali untuk meng-cancel si Kim Garam maupun agensinya dia. Akhirnya agensinya nggak mau rugi dong gara-gara Les Seraphim, grup band ini kayak mau hancur gitu gara-gara kasus ini. Akhirnya kontraknya Kim Garam pun diputus sama si agensi. Aduh, ibu emang capek nih hidup di zaman sekarang, dikit-dikit apa-apa di-cancel. Emang paling bener jadi pohon toge. Tiduran, fotosintesis, tumbuh ke atas. Udah paling tenang hidupnya kayak begitu. Nah, dari sini kita harus belajar ya adik-adik, supaya kita tuh lebih memikirkan apa yang mau kita ketik, karena ini bisa berpengaruh banget sama karir dan kehidupan seseorang. Jadi, tetap kepo, tetap belajar, karena dunia suka kurang ajar. Apaan tuh?